Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam channel saya. Hari ini saya akan berikan sedikit tutorial bagaimana untuk membina aplikasi laporan guru bertugas harian. Seperti yang video saya sebelum ni, saya ada preview aplikasi laporan guru bertugas harian. Boleh rujuk pada ruangan description di bawah untuk preview penuhnya. Hari ini saya akan tunjukkan pula cara bagaimana untuk membina laporan ini bermula daripada kosong, daripada tapak asas kepada laporan yang sudah siap dan di-share kepada pengguna. Jadi sebelum itu saya tunjukkan dulu sedikit sebanyak preview ringkas mengenai pelaporan ini. Sebelum ni melalui video yang saya sudah rakam sebelum ni, laporan tu adalah versi 1.0. Setelah beberapa minggu setelah penggunaan oleh pengguna, pihak sekolah saya, saya sudah upgrade pelaporan tersebut dengan versi 1.1. Dalam versi terkini ni, ini adalah paparannya. Ini dalam web preview. Dan borang laporan, kalau klik pada borang pelaporan, dia akan pergi kepada pendaftaran pelaporan lah yang akan diisi oleh guru bertugas. Kemudian dashboard pelaporan, ini terus kepada dashboard Google Data Studio. Kita boleh lihat di sini, apabila klik kepada laporan tersebut, dia akan terus kepada laporan secara alam maya lah. Di sini. Ini untuk memudahkan pemantauan oleh pihak pentadbir ataupun oleh pegawai di PPD untuk memeriksa lah laporan pada yang disediakan pada hari tersebut. Kemudian dan yang terakhir sekali ialah laporan harian. Ini adalah laporan yang sudah di key in masuk oleh guru bertugas pada minggu tersebut lah. Contohnya minggu pertama hingga ke minggu keempat sesi persekolahan. Jadi dia sudah dilaporkan. Jadi macam mana untuk membuat laporannya ini? Aplikasi ini, jom kita mulakan. Alright, bertemu kita kembali dalam channel saya. Sekarang nih kita akan pergi ke bagaimana untuk membuat laporan guru bertugas harian. Aplikasi ini bermula daripada tapak asasnya kepada preview yang penuh tadi, yang seperti saya tunjukkan tadi lah. Jadi saya bermula. Sebelum tu, untuk sekolah saya, laporan guru bertugas harian ini pada sebelum saya gunakan membina menggunakan aplikasi AppSheet ni. Inilah bentuk laporan yang dibuat di sekolah. Borang ni sudah digunakan rasanya mungkin dalam berpuluh tahun sudah untuk sekolah ni. Jadi inilah contoh borang yang diisi oleh guru tugas. Di sini dia ada tarikh, hari, kemudian kehadiran pada yang sepatutnya, kehadiran sebenar dan yang tidak hadir, kemudian kehadiran guru, kehadiran sebenar guru, peratus kehadiran, peratus kebersihan kawasan sekolah, ada kelas, murid, kawasan sekolah, kemudian keadaan sisi pembelajaran, senarai guru yang tidak hadir, dan kemudian catatan guru bertugas harian. Untuk yang ini, saya akan pindahkan borang yang sudah disediakan di sekolah ini dalam bentuk aplikasi. Bagaimana saya buat? Ada beberapa elemen dalam borang ini yang saya tidak akan guna sepenuhnya, tetapi saya akan ambil dan saya ubah sesuai mengikut kesesuaian dalam aplikasi AppSheet tersebut. Jadi bagaimana saya buat? Mari kita mulakan. Langkah pertama untuk kita mulakan untuk membina aplikasi laporan guru bertugas harian dalam aplikasi AppSheet. Langkah pertama yang perlu kita buat ialah kita kena bina dahulu tapak asasnya. Tapak asasnya yang merupakan database yang digunakan sebagai kunci utama lah untuk aplikasi ini dibina. Caranya, biasanya saya akan bermula dengan daripada Google Drive. Ini dalam Google Drive saya akan klik New dan saya akan
buat satu file Google Sheet. Oke, blank spreadsheet sini. Oke, di sini dalam Google Sheet nih. Oke, ini saya sudah sediakan. Oke, inilah saya punya tapak asas untuk membina aplikasi ini. Oke, saya perlu ada menu utama. Oke, di sini ada menu utama. Oke, ini adalah dalam menu utama nih ada nomor, aplikasi, penerangan, dan icon. Oke, ada 3 nih elemen utama nih, ada 4 lah. Oke, ada nomor, aplikasi, penerangan, serta icon. Oke, kemudian untuk spreadsheet yang kedua, table yang kedua, oke, dalam ini adalah laporan harian. Oke, ini laporan harian ini merupakan borang yang akan diisi oleh guru petugas nanti. Oke, dalam borang ini dia akan isilah setiap table nih. Oke, table ini dia ada elemen borangnya masing-masing lah. Oke, yang perlu diisi. Oke, dia dimulakan dengan timestamp. Oke, table A nih timestamp. Oke, ini paling penting. Oke, ID laporan. Oke, ini ialah salah satu elemen tambahan lah. Boleh juga digunakan ataupun boleh juga tidak perlu digunakan, tidak ada masalah. Oke, kemudian minggu persekolahan. Oke, ini saya besarkan. Oke, minggu persekolahan. Kemudian tarikh. Oke, kemudian hari. Oke, kemudian yang paling penting di sini bilangan. Oke, saya panjangkan bilangan tidak hadir murid pra dalam kurungan L. Oke, kenapa ada L? Ialah membedakan lelaki dengan perempuan. Oke, kemudian jumlah pra L. Oke, kenapa saya buat begini? Oke, ada fungsinya tertentu nanti saya akan tunjukkan apabila dalam aplikasi tersebut. Oke, kemudian bilangan murid tidak hadir. Kemudian di sini kita ubah cuma pra pi dan jumlah pra pi dan jumlah keseluruhan murid pra. Oke, untuk senarai nama table nih, oke, ke kolom nih. Oke, pastikan apabila membuat nama ini tidak boleh bertindih. Maksudnya contohnya jumlah pra nih, dia tidak boleh ada jumlah pra di table yang salah satu nih. Jadi untuk mengelakkan dia supaya nama itu tidak double click duplicate. Oke, dua nama pada dua nama yang sama pada table yang berbeza. Oke, saya pisahkan dengan tanda inilah, tanda kurungan P, kemudian tanda kurungan L untuk lelaki dan untuk perempuan. Oke, sama juga seterusnya. Kita tengok di sini. Oke, kemudian bilangan murid. Oke, tahun 1 L, kemudian jumlah T1L. Oke, bilangan murid. Oke, tahun 1 L P. Oke, jumlah T1P. Oke, kemudian seterusnya sama juga sampai ke tahun 6 di sini. Oke, jumlah murid tahun 6 sini. Oke, sama dia, cuma dia ubah kepada contohnya bilangan murid tidak hadir tahun 5 P. Kemudian diberikan jumlah T5P. Oke, bagi kelas yang banyak, oke, bolehlah bagi kelas yang mungkin ada tahun 5 tu mungkin ada 4 kelas, mungkin ada 5 kelas, bolehlah gunakan nama mengikut kelas tersebut. Contohnya tahun 5 Mega, tahun 5 Bijaksana, tahun 5 Cerdik. Contohnya begitu. Jadi kenalah banyaklah. Jadi borang di sini dia akan jadi banyaklah table nih. Oke, jadi seterusnya saya akan isi buat semua penuh dan ada tambahan di sini jumlah keseluruhan. Oke, murid L. Oke, jumlah keseluruhan murid P. Oke, apa ini fungsi di jumlah keseluruhan murid L nih? Oke, apabila kita lihat pada kita punya borang asal nih. Oke, jumlah keseluruhan yang di bawah nih. Oke, ini di bawah nih. Jadi totalnya apabila semua murid tuh jumlah lelaki itu terus ditambah total semua, dia akan kira di sinilah jumlah tersebut. Oke, sama juga untuk yang perempuan, dia akan kira daripada pra sampai tahun 6, dia akan jumlahkan jumlahnya berapa. Oke, itu fungsinya untuk yang ini. Jumlah keseluruhan murid L, jumlah keseluruhan murid P. Oke, berdasarkan pada orang yang inilah. Di sini yang ini nih. Oke, kemudian
saya buat lagi. Oke, kemudian peratus keseluruhan. Oke, contoh di sini ini peratus keseluruhan staf. Oke, ini melibatkan pengiraan ada formula yang akan kita gunakan nanti. Oke, yang ini peratus keseluruhan staf ini kita merujuk kepada yang ini peratus kehadiran nih yang di sini. Oke, itu saya buat. Kemudian seterusnya peratus kebersihan kelas, peratus kebersihan murid. Oke, dan akhir sekali baru kita pergi kepada staf tidak hadir. Oke, keterangan. Oke, catatan rumusan akan diisi yang bagian yang ini. Oke, catatan rumusan tuh yang ini. Oke, catatan guru bertugas apa yang berkaitan pada hari inilah. Kemudian staf tidak hadir. Staf tidak hadir nih saya akan letakkan 1 dahulu. Kemudian bagian staf tidak hadir kedua saya akan letakkan 2. Di sini keterangan 1 atau catatan 1 berkenaan dengan staf tidak hadir nih. Kenapa staf tidak hadir ada 1 kemudian 2? Untuk supaya table nih dia tidak sama nama. Apabila dia sama nama nanti akan timbul ralat dalam kita punya sistem. Jadi saya pisahkannya dengan nomor 1, nomor 2. Sehingga kita pulanglah pihak sekolah dia mau kehadiran tuh, kalau memang dalam ratusan kehadiran setiap hari mungkin ada dalam 7-8 orang tidak hadir guru, jadi kita belilah guru dengan staf kita gabungan sekali, dan akhir sekali baru kita letak PDF dan URL untuk punya laporan yang bercetak. Alright. Selesai nih. Untuk borangnya saja, ini borang secara online. Borangnya yang ini nih. Inilah hasilnya borang tuh bila sudah siap nanti. Kemudian saya akan buat lagi satu table sheet di tepi ini. Untuk dashboard data studio. Sama seperti menu utama tadi. Dia ada nomor, aplikasi, penerangan, icon, dan tambahan satu ialah link. Link nih akan merujuk kepada link yang data studio yang sudah diwujudkan lah untuk aplikasi laporan guru bertugas nih. Dan yang terakhir sekali yang paling penting ialah reference. Dalam reference nih saya perlukan minggu, hari, peratus, cuaca, sesi pembelajaran, keterangan sesi pembelajaran, keterangan senarai guru dan staf dan guru bertugas. Ini contoh. Mungkin kalau pihak sekolah ada lagi tambahan untuk reference di sini, atau bolehlah tambah lagi ruangan tambahan lah di tepi ini. Reference ini merujuk kepada rujukan untuk kita punya aplikasi nanti. Ada fungsinya di sini. Selesai sudah buat dalam spreadsheet nih. Baru kita rename namanya di atas nih. Kita rename. Letaklah apa nama yang berkaitan dengan laporan harian guru bertugas. Paling bagus nama untuk file ini adalah ringkas lah dan tidak terlalu panjang. Selesai ini. Kita akan pergi kepada step yang kedua. Untuk step kedua. Step kedua di sini. Kita akan buka tab baru di sini dan kita akan buka aplikasi AppSheet. Kita akan type di Google search bar di sini AppSheet, ataupun kalau macam bagi saya sudah bookmark dia di dalam saya punya Google Chrome nih. Kita pergi pada AppSheet. Seperti biasa untuk memudahkan pendaftaran penggunaan penuh lesen penuh untuk AppSheet, sila gunakan ID D5. Macam yang saya tunjukkan ini saya gunakan ID D5 untuk guru. Untuk contoh, tapi untuk aplikasi yang ini saya sudah buat menggunakan ID D5 sekolah. Jadi untuk tutorial kali ini saya akan gunakan untuk ID D5 untuk guru lah. Di sini saya akan buat dari mula kosong. Untuk sebelum ini saya sudah buat. Saya ambil contoh. Inilah bentuk template asal
laporan guru bertugas harian yang saya sudah siap di dalam AppSheet. Oke, ini menggunakan ID sekolah. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana kita bermula dari awal lah. Oke, saya tunjukkan bagaimana caranya. Oke, jadi sekarang nih kita sudah masuk dan login dalam aplikasi AppSheet. Oke, langkah pertama, langkah seterusnya yang perlu dibuat, kita kena make a new apps di sini. Klik new apps. Oke, kita ada 3 menu di sini. Oke, start with your own data, start with an idea, dan start with a template. Oke, di sini kita akan pilih yang pertama nih. Klik nih. Oke, new app, namakan new apps kita. Oke, namakan. Oke, di sini saya namakan harian. Oke, nama apps saya laporan bertugas harian. Oke, ini contoh saja. Sebaik-baiknya nama tuh lebih ringkas, lebih. Oke, selepas kita namakan ya, baru kita ubah, kita pilih kategori sini, kita ambil ada. Oke, kemudian choose your data. Oke, untuk data nih kita pilih data yang kita sudah hasilkan tadi lah. Jadi tadi kita sudah buka kita punya menu yang ada di sini. Saya pergi kepada menu yang diwujudkan tadi. Tunggu tugas harian. Oke, yang ini. Oke, kita save. Oke, akan wujud dia punya paparan bentuk menu yang kita mau hasilkan nanti. Oke, akan wujud paparan yang ini. Kemudian oke, dia ada menu lah tambahan yang kita perlu wujud. Jadi nanti kita akan buat di sini, kita add tambah. Oke, ini ada bentuk ya. Oke, kemudian kita customize saja menu. Oke, kita klik pada customize. Oke, jadi dia masuk ke paparan yang asalnya. Oke, kita akan pergi pada step yang seterusnya, step yang ketiga. Oke. Oke, untuk langkah ketiga nih. Oke, kita akan add data nih, dalam ruangan data nih. Sekarang dalam data nih dia cuma ada menu utama saja. Jadi kita mau add data penting, yaitu data daripada menu utama, laporan harian, dashboard, data studio ini, dan georeference dalam table nih lah, dalam table data nih. Oke, menu datanya. Oke, jadi caranya, oke, kalau kita lihat di atas nih kita ada table-table yang sudah siap ada dalamnya, cuma dia tidak masuk di dalam paparan utama ini lah. Kita ada table laporan harian, table dashboard BS, dan table ref. Jadi kita tinggal klik saja nih, add data nih, kita klik saja, dia akan masuk lah. Oke, kita tunggu sekejap, dia akan masuk dalam sistem. Oke, kita minimizekan dulu dia. Oke, kita masukkan lagi table dashboard nih. Oke, kita tunggu sekejap. Oke, dan last sekali kita masuk table reference nih. Oke, sebelum tuh oke, kita ada menu utama, laporan harian, dashboard, dan ref. Oke, sebelum tuh ref tadi tuh, kalau kita lihat di sini, ref tadi di sini dia langsung tiada apa-apa kaitan. Oke, yang saya buat nih dia kosong. Jadi sebelum kita add masuk ke dalam data ini, kita kena isi dahulu table yang ini nih. Senarai ini minggu, hari, peratus, cuaca, sesi pembelajaran, keterangan, senarai guru, staf, dan guru bertugas. Oke. Jadi contohnya, oke, untuk laporan ini kita boleh rujuk macam contoh yang ini yang saya buat sebelum nih. Oke, contohnya ini ref. Oke, lihat di sini. Inilah punya laporan awal asas. Oke, ini sudah siap nih spreadsheet yang saya sudah buat sebelum nih. Oke, untuk ref, oke, tunggu sekejap, dia loading masih. Oke, untuk ref, oke, ini ref yang saya perlukan lah. Oke, ada minggu,
hari peratus saya sudah siapkan daripada 50% hingga kepada 100%. Oke, jadi saya copy lah dulu nih untuk contoh untuk kita punya bahan nanti, bahan bengkel nih. Saya copy dahulu, tidak copy semua, saya copy separuh saja. Oke, saya akan buka di sini, sepertinya. Oke, setakat ini dahulu. Oke, kita tengok keterangan nih, urusan pribadi. Bukan data keterangan nih dia. Oke. Oke, saya tambah. Alright. Oke. Oke, kalau kita lihat di reference tadi, kita ada minggu 1 hingga minggu 7. Oke, kemudian hari Isnin, Jumaat, kemudian peratus. Ini contoh peratus lah. Peratus nih saya kira saya mau tambah lagi. Saya tarik saya di bawah sampai ke 100%. Ada di sekolah terdiri daripada EKS anggota sokongan sekolah. Alright, oke, selesai ini kita punya ref. Oke, baru kita boleh mulakan lah untuk di sini. Oke, selesai untuk letak data nih. Oke, sekarang nih kita akan modify. Oke, setiap orang nih. Oke, setiap menu nih, contohnya menu utama. Oke, kita akan modify menjadikan seperti paparan yang ini. Oke, paparan yang ini kita ada icon. Oke, kemudian kalau klik kita akan pergi kepada orang tersebut lah. Oke, kita akan pergi kepada step seterusnya. Oke, oke, kita pergi kepada step seterusnya. Oke, bagaimana untuk kita mau customize setiap menu yang ada dalam ni lah, dalam data ni. Kita ada menu utama, laporan harian, dashboard dan reference ni. Oke, sebelum tu saya akan pergi dahulu untuk kita customize reference ni. Oke, customize reference ni kita akan klik kepada read only saja dahulu supaya menu ni hanya untuk dibaca saja. Dia tidak akan melibatkan operasi update, tambah dan ataupun delete. Read only, klik saja read only. Oke, kemudian save. Oke, kita save. Oke, kemudian kita minimizekan dia dulu. Oke, kemudian kita akan pergi kepada menu utama. Oke, dalam menu utama ni, oke, klik saya menu utama ni, dia akan ada butang tambah di sini. Sebab apa butang tambah menu utama pertama? Sebab di sini, oke, kita tengok kita punya data ni. Oke, dalam preset dia adalah orang yang pertama lah yang keluar. Jadi kita akan tambah dahulu. Kita akan buat dia punya menu pintasan tu. Oke, seperti yang di sini. Oke, menu yang ini. Orang laporan, dashboard, laporan harian. Jadi kita pergi kepada butang tambah ni, add ni. Oke. Kita ada nombor, aplikasi, penerangan dan icon. Jadi nombor kita letaklah nombor 1 iaitu aplikasi ni ialah menu utama tadilah, iaitu borang. Oke, borang
laporan guru bertugas. Oke, penerangan sini. Oke, laporan guru bertugas harian. Oke, kemudian icon. Oke, untuk pemilihan icon biasanya saya akan download dahulu icon yang saya mau. Oke, di page flexion.com. Oke, kalau kita lihat sini, kita pada menu utama nih lah dahulu. Oke, di sini saya sudah bookmark awal-awal. Oke, inilah paparan utamanya. Oke, untuk untuk download icon di laman web Flexion Flat Icon. Oke, sebutan supaya mau disebut. Oke, flaticon.com nih. Oke, kita boleh search dari sini. Oke, contohnya borang. Kita klik form, enter. Oke, kita akan pergi kepada borang lah. Oke, jadi kita boleh pilih lah mana borang yang kita mau. Kita boleh klik. Oke, pilih salah satu, contohnya ini kita download lah. Kita download dan kita simpan di dalam kita punya folder. Oke, di sini untuk saya sudah buat, saya sudah download banyak icon di dalam apa nih, web flag icon nih. Oke, di sini saya sudah boleh pilih. Oke, contohnya di sini saya sudah banyak, saya sudah simpan. Oke, saya ambil salah satu. Oke, kemudian saya open. Oke, kemudian selesai itu kita save. Kita save. Oke, kita tunggu sekejap dan kemudian kita tambah lagi untuk menu seterusnya. Oke, menu kedua ialah aplikasi ialah dashboard. Oke, untuk aplikasi ini sebaik-baiknya nama aplikasi ini ya nama yang ada di kita punya nih. Oke, laporan harian. Oke, ini pun tadi pun saya tersilap, sepatutnya di sini laporan harian di sini. Oke, tapi tidak apa, nanti saya ubah. Oke, untuk dashboard. Oke, dashboard DS nih. Oke, sebaik-baiknya nama merujuk kepada table yang inilah. Jadi ini adalah dashboard DS. Oke, saya klik dahulu nih untuk rename. Oke, baru di sini saya buat dashboard DS, kemudian penerangan dashboard pelaporan. Oke, kita letak sini buatan laman dashboard pelaporan. Oke, baru kita letak icon. Oke, kita boleh pilih icon yang kita sudah siapkan, kemudian kita klik save. Oke, borang pelaporan ini kita kena ubah di sini. Oke, kita mau namanya merujuk kepada kita punya bagian laporan harian nih. Oke, jadi kita ubah di sini. Oke, kita ubah, kita klik saya butang nih. Kita ubah di sini. Oke, laporan harian. Oke, kita save. Oke, dan yang terakhir ialah kita lihat dulu kita punya borang laporan harian dashboard. Oke, kita punya pelaporan. Borang pelaporan. Oke, laporan harian kita tambah sini nomor 3. Report laporan harian. Oke, sini kita letak sini. Oke, dan sekali kita letak icon lah. Letak icon, kita pilih salah satu icon yang kita mau. Oke, simpan, save. Oke, selesai untuk menu utama. Dan seterusnya kita akan pergi kepada menu yang kedua, itu menu bagian laporan harian. Oke, untuk step seterusnya kita sesuai laporan harian dalam kolomnya. Oke, alright, kita pergi kepada step yang seterusnya. Oke, kita pergi pada step seterusnya. Oke, untuk sekarang ini kita akan pergi kepada borang laporan harian. Jadi kita pergi pada menu di data nih, kita pergi pada laporan harian.
Oke, kemudian kita pergi kepada view table di sini. Oke, inilah table yang sudah disiapkan. Oke, jadi sekarang kita kena ubah sesuai table nih, ikut keperluan lah. Kita bermula dengan table timestamp di sini. Oke, table timestamp ini kita perlukan kekalkan dengan date and time, sebab inilah data pertama yang akan dikutip. Oke, pengisian akan dirujuk kepada ini timestamp. Kemudian ID laporan kita kena ubah di sini di belakang nih, bagian tepi nih. Oke, kita kena tukar. Oke, kalau guna mouse kita turun ke bawah, scroll ke bawah dahulu. Oke, kita pergi ke bawah nih. Oke, kita kena ubah kita. Oke, tadi dia berada di table yang ketiga. Oke, kita kena namakan dia pada unique ID. Oke, di sini dia akan otomatis untuk jana ID lah untuk kolom ID laporan tadi. Oke, selepas itu kita klik pada save. Oke, kemudian scroll ke bawah. Oke, masalah dia sedikit, dia ada rumit sedikit untuk bermain di sini. Kita balik kepada paparan atas tuh. Oke, kemudian ID laporan, kemudian minggu persekolahan. Oke, minggu persekolahan kita kena. Oke, kalau dalam reference ini, oke, dalam reference kita sudah sediakan minggu. Oke, minggu 1 hingga minggu 7 kita boleh letak lagi, tambah lagi lah minggu di sini. Oke, jadi kita akan merujuk untuk scroll down yang ini. Oke, jadi caranya klik kepada tanda pensil di sini nih. Oke, kemudian kita pilih data validity dan kita akan pilih nih. Oke, pertama sekali kita akan pilih select. Oke, kemudian select nih yang berkaitan yang tidak perlu. Kemudian ref nih merujuk kepada yang ini. Ref, kalau di sini kita namakan dia rujukan ataupun ref 1, kita kena tulislah pada merujuk nih. Oke, kemudian kepada minggu. Oke, minggu ini merujuk kepada yang ini. Oke, merujuk kepada yang ini. Oke, table nih lah, table minggu nih. Oke, dan yang seterusnya true, dan dia akan tutup kurungan di sini. Oke, ini dia punya formula. Oke, kemudian kita klik save dan done. Oke, kemudian tarik. Oke, tarik nih kita letakkan, tukar dia punya bentuk sini dalam bentuk date. Oke, hari. Oke, kemudian hari di sini kita sudah sediakan juga. Kalau kita lihat pada reference kita sudah sediakan hari Isnin hingga Jumat. Oke, jadi di sini kita sama formula seperti tadi, kita ambil klik pada butang tanda pensil nih. Oke, kita pergi kepada data validity. Oke, di sini kita select. Oke, kemudian ref merujuk pada tadi table dulu, kemudian ialah kolom yang kita gunakan hari. Oke, yang merujuk pada yang ini. Oke, alright. Oke, kemudian kita true dan pastikan dia data dia warna hijau lah. Kita save. Kalau kita done. Oke, selesai sampai situ, kemudian kita save dahulu. Oke, yang seterusnya kita akan pergi untuk modified untuk bagian bilangan murid tidak hadir pra, jumlah murid pra lelaki, bilangan tidak hadir murid pra perempuan, jumlah prapi. Oke, caranya, kita akan letak formula di sini. Oke, yang ini tidak perlu, tapi yang ini kita akan letak formula di sini. Oke, caranya bagaimana? Kita klik pada bagian formula nih. Oke, kemudian kita akan pilih table math di sini. Oke, math, kemudian kita pilih di sini. Oke, di sini ada berbagai dia punya formula. Oke, jadi kita pergi kepada formula untuk tolak di sini. Oke, kita insert. Oke, bilangan tidak hadir murid pra tolak dengan nomor 1. Oke, jadi nomor yang kita kena ubah pindah ke depan. Misalkan lihat sini, di sini kita akan buat bilangan murid pra untuk lelaki untuk pada tahun ini adalah 10 orang untuk sekolah saya. Jadi saya akan
type sini 10 dan saya akan tolak, klik tanda butang tolak. Oke, dan akan tolak dengan bilangan yang akan diisi oleh guru tadi lah. Oke, jadi kita warna hijau, jadi kita save. Oke, itu saya pemulanya. Oke, jadi di sini apabila guru petugas tadi dia isi data untuk bilangan murid tidak hadir pra. Oke, contohnya yang tidak hadir pada hari tersebut 2 orang. Jadi 2 orang tadi akan ditolak dengan jumlah penuh tadi 10. Jadi secara otomatis di sini akan muncullah 8 orang murid tersebut. Oke. Kemudian bilangan murid tidak hadir pra di sini kena tukar. Dia asal dalam bentuk teks, kita tukar dalam bentuk number. Oke, kemudian di sini kita letakkan formula sama seperti di atas nih formulanya. Kita klik pada formula, kita gunakan formula yang sama. Kita pergi pada math di sini, kemudian kita cari di sini. Oke, di sini kita ubahlah. Kita ubah di sini, kita pergi pada kolom. Kita pilih mana tadi ya. Oke, ini kita ubah. Oke, sebelum itu kita akan ubah lagi beberapa benda. Alright, kita akan ubah sedikit. Oke, tolak dengan sini 10. Oke, kita tunggu. Oke, save. Save. Oke, kemudian kita sudah jumpa nih, dan akhir sekali ini teks kita ubah pada number. Oke, tapi sebelum itu untuk bilangan ini kita ubah dulu semua pada number supaya senang untuk kita buat. Sebelum melibatkan number, kita perlu number. Oke. Dan kita letak semua jadi bentuk number. Oke, save dahulu. Oke, jadi untuk separuh ini saya sudah siap ya. Jadi kita mau buat formula lagi lah. Oke, sekarang nih untuk jumlah pra. Jumlah pra ini melibatkan jumlah keseluruhan pra lelaki dengan jumlah keseluruhan perempuan. Jadi caranya kita klik pada formula nih. Oke, kita kena add di sini, math di sini, kita beri tambah. Oke, kita tambah di sini, kita insert nih. Oke, value 1. Oke, di sini kita kena ubah lah. Oke, kita tambah bilangan. Ini kita ubah. Kita highlight di sini, kita ubah. Kita ambil kolom, kita ambil kepada bilangan murid. Oke, jumlah lelaki. Oke, kita tambah lagi pada ini, kita tambah dengan kolom bagian jumlah perempuan. Oke, dia warna hijau. Jadi kita save saja. Oke, nanti apabila kita key in masuk, kita akan key in masuk nih 2 saja. Rani dengan yang ini. Jadi secara otomatis nanti di sini akan kira di sini jumlah nih. Selepas jumlah tidak hadir, dia akan tolak dengan 10 jumlah asal. Oke, dan akhir sekali daripada jumlah pra lelaki ini dengan jumlah pra perempuan nih. Oke, untuk di sini dia akan otomatis kira lah. Oke, tidak punya formula. Oke, kemudian kita ulang benda yang sama sehingga habis untuk pada jumlah lelaki ini, murid lelaki L ini. Kita ulang benda yang sama. Oke, kita ambil match. Oke, kalau tidak perlu pun saya terus direct lah. Oke, contohnya jumlah murid di sini saya ambil contoh 15. Oke, kita tolak dengan kita letak kolom di sini. Oke, kita pilih kepada kolom untuk murid lelaki jadi lelaki. Oke, dia terus warna hijau. Jadi 15 orang murid asal nih akan ditolak kepada bilangan yang tidak hadir pada hari tersebut. Kita save. Oke, kita ulang dia benda yang sama pada bilangan murid perempuan di sini. Oke, jadi jumlahnya di sini dari murid lelaki 15. Oke, untuk sekolah saya murid lelaki perempuan di sini adalah
ulang bentuk yang sama sehingga habis. Oke, sebelum itu yang bagian mana bilangan tuh teks tuh kita kena ubahlah pada number, kita klik pada number, kemudian teks ini kita klik pada number, kemudian tukar sehingga habis semua number. Apabila disiap semua, diringkaskan. Oke, ini adalah contoh yang sudah saya siapkan. Oke, ini. Oke, di sini saya sudah buat. Oke, ini adalah asalnya. Oke, kita ambil contohnya lah. Jumlah pra lelaki ini. Oke, 10 yang merujuk pada bilangan keseluruhan murid lelaki di kelas pra tersebut, dan ini ialah yang akan bilangan yang tidak hadir lah, dia akan tolaklah 10, tolak dengan jumlah yang tidak hadir pada hari tersebut. Oke, sama juga daripada jumlah pra keseluruhan. Oke, jumlah pra ini. Oke, ini ialah bilangan keseluruhan di sini. Oke, di sini formulanya saya ubah sedikit. Oke, sepatutnya di sini tidak perlu 20, saya akan terus tambah bilangan murid tidak hadir pula, tolak. Oke, ini beza sedikit. Oke, sebab ini formulanya sama seperti yang saya tunjukkan tadi, cuma di sini oke, 20 nih merujuk pada jumlah keseluruhan murid nih. Oke, tolak dengan bilangan murid tidak hadir yang di sini atas nih dengan yang di sini. Oke, ini formula dia berbeda sedikit. Oke, tadi saya tunjukkan. Oke, kita tambah nih jumlah pra dengan jumlah pra perempuan, jadilah keseluruhan di sini. Oke, ya sama saja. Oke, jadi kita buat bentuk yang sama sampai penuh semua sampai di tahun 6. Oke, benda itu berulang. Oke, ini saya formulanya. Kemudian oke, bilangan guru, jumlah guru hadir tidak hadir, dan kita akan pergi terus kepada jumlah keseluruhan. Oke, jumlah keseluruhan murid nih. Oke, di sini saya merujuk caranya. Oke, setiap formula itu kita akan dalam ini saya sudah buat 10 tolak bilangan murid tidak hadir pra lelaki tambah dengan 16 bilangan murid tidak hadir tahun 1 lelaki. Ini untuk keseluruhan murid lelaki sahaja. Oke, ini formulanya. Oke, saya akan tunjukkan di kita punya table. Oke, ini formula yang saya gunakan, tapi saya tunjukkan yang lebih mudah lah. Oke, saya tunjukkan. Oke, kepada kita punya bawah sekali ini. Oke, ini contoh sahaja. Oke, di mana tadi? Oke, inilah jumlah keseluruhan murid. Oke, baru kita pergi pada formula di sini. Oke, jumlah keseluruhan murid lelaki. Oke, jadi caranya kita pergi kepada table nih. Oke, kolom nih. Kita cari setiap table untuk jumlah murid lelaki. Nih, jumlah pra lelaki kita insert. Oke, kemudian kita klik butang tambah. Oke, kemudian kita pergi insert lagi untuk jumlah tahun 1. Oke, tambah. Oke, kita buat lagi untuk tahun. Tambah butang tambah. Oke, kita cari untuk lelaki tahun 2, insert. Oke, kita tambah dan kita tambah lagi untuk jumlah lelaki tahun 3, insert. Oke, kita tambah, kemudian kita tambah lagi jumlah lelaki tahun 4. Oke, kita tambah. Oke, walaupun berbeza dia punya formula dengan yang seperti contoh saya beri yang saya sudah buat, tapi dia lebih kurang sama. Oke, sebab kita mau carikan total jumlah penuh deh. Oke, kita teruskan dengan lelaki tahun 5 tambah dan terakhir lelaki tahun 6. Oke. Oke, kita lihat apa masalahnya di sini. Oke.
dahulu. Oke, kita lihat. Oke, sekarang di sini ada yang kita belum ubah type ini. Oke, contohnya ini lelaki, dia masih dalam bentuk teks, kita ubah dulu number. Oke, ini pun belum number. Oke, kalau tidak ubah dalam bentuk number, dia akan keliru di situ. Oke, kita ubah dulu semua dalam bentuk number. Oke, semua sudah number. Kemudian number. Oke, tadi kita lihat tadi dia ada masalah kan. Oke, sekarang dia sudah warna hijau, jadi artinya formula itu boleh diterima. Oke, kemudian kita pergi kepada yang bagian perempuan pula. Oke, sama juga seperti tadi, kita pergi kolom, jadi kita cari dia perempuan perapi, jumlah perapi perempuan. Oke, kita tambah, kita pergi terusnya tahun 1, insert jumlah perempuan. Nah, oke, kita perempuan sudah masuk tadi, kita delete dulu. Tahun 1 perempuan ini kita insert. Oke, kita tambah dan kita teruskan kepada tahun 2 perempuan, tahun 2 tambah. Oke, untuk tahun 3 pula tambah. Kali tahun 6. Oke, hijau. Oke, kita save dan klik. Oke, baru lantai jumlah keseluruhan murid. Jadi di sini kita mau jumlah keseluruhan ini dengan tambah ini, kita akan jadikan dia. Jadi kita cuma cari kolom untuk jumlah keseluruhan murid. Mana tadi ya? Oke, kita pergi di bawah nih. Oke, ini jumlah keseluruhan murid lelaki, kita tambah dengan jumlah keseluruhan murid perempuan. Oke, kita dapatlah dia punya hasilnya. Nanti kita save. Oke, selepas itu ke peratus keseluruhan murid. Oke, di sini kita kena buat formula peratusan lah. Oke, caranya, oke, kita pergi pada kolom, kita cari jumlah peratusan murid. Oke, jumlah keseluruhan murid. Oke, insert. Oke, kemudian kita bahagi. Oke, berapakah jumlah keseluruhan murid kita di sekolah tuh? Oke, contohnya sekolah keseluruhan murid dari pra hingga tahun 6 ialah 196. Oke, kemudian kita darab dengan 100. Oke, itu formulanya. Oke, right. Oke, baru kita save. Oke, itu untuk mendapatkan peratus keseluruhan murid tersebut. Oke, jadi di sini number ini kita kena ubah dia pada formula persen. Oke, kita ubah dulu. Oke, kita klik save.
buat lagi sehingga sama juga 100 keseluruhan staf lelaki, perempuan, dan kita ulang benda yang sama. Oke, ini untuk formula di sini. Oke, untuk yang saya buat, saya ada berbeza sedikit untuk bagian peratusan keseluruhan nih. Oke, di sini contohnya peratus keseluruhan murid. Oke, kita ambil persen di sini. Kita sudah pilih pada persen, tapi di sini saya akan ubah. Saya asalnya saya ini bersih yang pertama saya buat. Oke, saya klik pada butang ini. Oke, saya ubah dan saya tambah di bagian data validity. Oke, saya cari di mana saya buat hari itu. Oke. Oke, saya gunakan formula spreadsheet formula di sini. Oke, dalam nih. Oke, dalam nih saya copy formula yang ada asal daripada dari sini. Oke, pada menu laporan nih. Oke, di sini saya sudah sediakan satu formula asal yang saya sudah buat sebelum ini lah. Oke, yang ini. Oke, dalam ini saya sudah ada formula, saya copy saya ini formula asal nih. Oke, kemudian saya paste di bagian spreadsheet formula di sini. Oke, ini yang salah satu kaidah lah yang asal mula-mula saya buat. Oke, untuk kita punya tutorial ini saya gunakan formula di sebelah sini. Oke, kita akan coba nantilah dia berjaya atau tidak. Oke, kemudian seterusnya kita buatlah jumlah keseluruhan staf lelaki. Oke, contoh seperti yang ini saya buat sebelum ini. Oke, saya sudah buat ke semua. Oke, last bagian bawah sekali yang kena buat yang bagian. Oke, ini formulanya lah semua. Oke, saya ringkaskan. Oke, kemudian untuk peratus kebersihan kelas. Oke, ini kita tukar. Oke, kita tidak gunakan formula sebab ini peratusan dikira berdasarkan kesesuaian sekolah tersebut. Jadi di sini saya gunakan data validity. Oke, kita ambil formula yang saya sudah buat yang ini. Oke, select. Kemudian ref. Kemudian yang ini guru petugasnya kita ubah kepada peratusan. Peratus. Oke, peratus kita copy di peratus, kemudian kita save. Paste. Oke. Oke, kita save balik. So kita akan gunakan pada peratus yang sama. Oke. Untuk keadaan cuaca, kebersihan peratus, kebersihan kelas selesai, kebersihan murid. Ini sama juga formulanya. Pergi kepada data validity, valid if, paste. Oke, kemudian
Oke, kita akan pergi kepada step yang seterusnya untuk kita semak, untuk kita buat UX. Oke, paparan UX pada paparan yang menu yang kita hasilkan ini. Oke, kita pergi pada step yang seterusnya untuk yaitu menu UX untuk kita customize rupa bentuk menu utama pada bentuk yang lebih menarik. Alright, kita pergi kepada step seterusnya. Oke, sekarang kita akan pergi kepada step yang seterusnya. Oke, kali ini kita akan coba untuk ubah sesuai customize. Oke, antara muka menu utama nih dalam bentuk yang lebih menarik dan senang diakses. Oke, caranya, oke, kita daripada menu data nih. Oke, kita akan pergi kepada UX. Oke, klik pada UX. Oke, di sini kita ada pilihan. Oke, di sini dalam ini kita ada cuma ada menu utama saja. Jadi kita akan customize dulu menu utama nih. Oke, ini paparan menu utama nih. Oke, jadi kita klik pada menu utama. Kemudian kita pilih di sini. Oke, di sini namanya menu utama. Oke, for this data menu utama. Oke, di sini ada pilihan view type. Oke, dari calendar, Dex, table. Oke, untuk default dia akan Dex. Kita akan menu dia akan pilih types di sini adalah Dex. Jadi di sini kita akan pilih dalam banyak-banyak nih. Kita akan pilih cut di sini. Oke, klik pada cut. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, di sini kita cut nih. Kalau sekarang ini bentuknya sangat besar lah. Kita lihat ya, besar. Oke, jadi kita ubah ke dalam bentuk list. Oke, dalam bentuk list. Oke, di sini kita pilih paparannya berwarna biru sekeliling bagian kotak nih. Oke, kemudian kita lihat nih. Oke, kita klik pada ini dalam dia punya gambar. Oke, icon nih kita boleh ubah. Kita beli kolom, kita boleh tukar sinilah. Tapi sini kita pakai icon. Kemudian kita klik pada ini. Oke, sekarang ini kita kena ubah title ya. Title kita pilih kepada aplikasi. Oke, nama aplikasi yang kita akan gunakan untuk dipaparkan. Kemudian kita subtitle, kita pergi kepada penerangan. Oke, settle yang bagian ini. Kita klik save. Oke, kita tunggu sekejap. Mungkin akan muncul paparannya. Oke, untuk paparan yang ini menu utama nih, buat masa ini dia masih ada butang tambah. Oke, kita kena hilangkan butang tambah nih supaya pengguna lain tidak akan membuat tidak akan menambah menu tambahan di sinilah. Contohnya di sini saya klik tambah. Oke, akan tertambahlah menu utama di menu tambahan lah yang diisi. Jadi kita mau hilangkan dia berlaku, jadi kita kena hilangkan nih. Jadi caranya kita balik kepada menu data di tepi ini. Oke, kita klik pada menu utama. Kemudian kita kena ubah yang bagian nih, baris yang ini. Oke, update kita kena untick, add pun kita untick, dan delete pun kita untick, dan kita cuma tinggalkan read only sahaja. Oke, kemudian kita klik save. Oke, sekarang nih, oke, di sini paparannya dia tidak wujud sudah. Oke, jadi kita akan tambah lagi untuk UX. Untuk paparan tambahan nih kita kena add new view. Oke, add new view untuk paparan borang laporan harian dan juga record laporan harian di sini. Jadi kita kena tambah dua view di sini. Oke, kita add new view, kita tambah di sini. Oke, di sini nama dia di sini ialah kita namakan borang. Oke, kita ubah sekejap ya. Kita kena tukar dahulu for this data, kita tukar kepada laporan harian. Oke, di sini kita kena namakan seperti nama laporan harian. Oke, jadi kita tekan nih laporan harian. Oke, laporan harian nih menu nih yang merujuk kepada table yang kita buat yang ini, table laporan harian yang ini. Oke, jadi di sini kita tukar namakan laporan harian. Oke, kemudian pilihan di sini kita kena tukar kepada form. Oke, jadi bentuk borang nih lah, dia akan bila diklik nanti. Oke, klik pada laporan ini dia akan keluar dalam bentuk borang yang ini. Oke, jadi kita sini sudah selesai. Kita terus scroll ke bawah tiada. Oke, selesai. Kita kena save dahulu. Oke, save. Oke, sekarang untuk laporan harian nih, apabila kita lihat dia ada dua menu di sini. Di sini menu utama dan sini adalah menu laporan harian. Oke, jadi untuk supaya kita ada satu menu utama saya di sini, oke, kita boleh ubah position di sini. Oke, position nih, contohnya kalau kita tukar kepada right, oke,
dia akan berubah lah. Menu ini dia akan sepi sini, sebelah kanan. Jadi di sini kita mau cuma wujudkan menu utama saya, jadi kita akan ref, klik pada position ref di sini. Oke, kemudian dia akan muncul lah. Oke, ref saja. Oke, kemudian save. Oke, kemudian kita buat lagi satu, tambah lagi satu view. Oke, klik kepada record laporan harian. Oke, record laporan harian. Oke, di sini kita pergi kepada menu sini adalah laporan harian. Kemudian kita pilih kepada cut. Oke, ini boleh kita pilih cut. Oke, kemudian kita akan tukar di sini list pada bentuk list. Kemudian title kita pergi kepada minggu persekolahan. Oke, kemudian subtitle kita pergi kepada tarik. Oke, kita tarik ataupun kita pilih hari lah. Oke, minggu persekolahan dan hari. Oke, kita save. Oke, seperti yang tadi juga. Oke, dia akan keluar muncul dua report di sini. Jadi caranya kita kena klik pada butang ref di sini. Kemudian untuk tambahan kita group by, add di sini kita ambil pada row numbers, kita pilih kepada minggu. Minggu di sini adalah minggu persekolahan. Oke, kemudian kita save. Oke, buat masa ini paparan dalam ini dia tidak selesai, kita belum ada data untuk diisi. Oke, kita akan buat kemudian. Oke, selesai yang bagian ini. Jadi sekarang nih apabila klik pada menu utama, oke, klik nih dia akan pergi kepada detail di sini. Oke, bagaimana cara untuk kalau apabila kita klik laporan harian ini dia terus kepada borang pelaporan. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita pergi pada step seterusnya, yaitu step untuk membuat behavior, pautan behavior. Oke, kita pergi pada step seterusnya. Oke, tadi kita sudah buat untuk customize paparan dalam menu utama ini menggunakan UX. Jadi kita sudah wujudkan menu utama, review laporan harian dengan record laporan harian. Oke, kita sudah buat dua. Oke, sekarang kita akan pergi untuk klik pada yang ini, step yang ini, klik menu ini dan akan pergi kepada borang yang kita mau perlukan lah. Oke, jadi caranya, oke, kita pergi kepada behavior. Oke, kita bikin new action. Oke, di sini kita akan pergi kepada klik. Di sini kita tukar kepada laporan harian, new action kita namakanlah. Jadi di sini saya namakan go to new view. Oke, go to new view. Oke, kemudian data set di sini kita kena ubah dahulu. Oke, kita kena ubah kepada di sini banyak pilihan. Jadi kita akan pilih kepada go to another view with these apps. Oke, klik pada yang ini, kemudian target kita akan namakan di sini link to view. Oke, tutup kurungan. Oke, buka kurungan di sini. Oke, kemudian kita akan tambah tanda ini, kemudian oke, di sini kita akan namakan yang bagian menu utama nih aplikasi yang ini. Oke, copy ini. Oke, kita paste di sini. Kita tutup lagi dan tutup kurungan di sini. Oke, kita tunggu dia berwarna hijau. Oke, buat masa ini. Oke, link to view aplikasi dia tidak wujud. Oke, kenapa dia tidak wujud? Ya. Oke, kita save dahulu. Oke, kenapa? Sebab di sini ada laporan harian. Kita ubah dahulu dalam bentuk menu utama. Oke, kenapa di sini saya silap? Oke, sebab di sini oke, dia patutnya dia berada di menu utama. Oke, bukan di laporan harian. Laporan harian dia tidak aplikasi table aplikasi tadi.
Jadi ada menu utama, table aplikasi. Jadi kita ubah di sini. Oke, kalau kita lihat, oke, dia sudah kembali hijau. Oke, kita save dan kita save di sini. Oke, kita klik balik pada menu utama, kemudian kita klik pada UX nih. Oke, kita balik kepada UX dan kita akan klik pada menu utama. Oke, di sini kita akan tukar on click nih. Oke, go to new view yang kita buat tadi. Oke, klik nih. Oke, bila kita klik, kita coba. Oke, lihat dia sudah pergi masuk ke borang. Kemudian untuk report laporan harian, oke, dia akan masuk di sini. Oke, nanti akan wujud lah kalau kita sudah key in masuk data di sini. Oke, untuk dashboard DS, oke, buat masa ini dashboard DS tidak. Kenapa? Oke, sebab kita belum wujudkan di dalam UX nih. Jadi kita akan wujudkan dulu dashboard DS nih. Kita save dahulu. Oke, kemudian kita balik ke scroll ke atas, kita minimize dahulu nih. Oke, kita tambah lagi satu view. Oke, view dan namanya di sini dashboard DS. Oke, kemudian pergi kepada dashboard DS di sini. Oke, dalam bentuk cut. Oke, kemudian di sini kita tukarlah list, kemudian title go to link. Oke, alright, kita save. Oke, sekarang kita coba. Oke, buat masa ini dashboard DS dia ada di sini. Seperti biasa kita kena ubah, tukar dulu ya. Kita pergi kepada dashboard DS, kemudian kita kena tukar pada bentuk graph. Oke, jadi dia satu. Oke, kemudian kita klik pada menu utama. Oke, jadi sekarang nih kalau kita klik pada laporan harian, kita pergi kepada borang pelaporan. Oke, yang kita sudah buat tadi. Oke, ini contoh ya. Oke, kemudian oke, kita pilih dashboard DS. Oke, buat masa ini dia belum, kita akan wujudkan sebentar lagi. Oke, baru record laporan harian dia akan pilih pada paparan lah. Oke, dia bentuknya seperti contoh yang saya sudah wujudkan nih. Oke, contohnya nih. Oke, ini dashboard asalnya. Oke, bila klik borang laporan, oke, dia pergi kepada borang laporan di sini. Oke, kemudian dashboard pelaporan, dia pergi pada dashboard pelaporan. Ini kita akan buat sekejap lagi. Karena apabila laporan harian, dia akan keluarlah dalam bentuk begini. Oke, di sini ada minggu, kemudian tarik, hari. Oke, di sini. Oke, jadi ini yang akan data yang sudah diisi muat naik oleh guru nanti. Oke, itu paparan yang akan wujud nanti apabila kita sudah siap. Oke, tadi dashboard DS ini dia belum ada data. Ya, masih kosong. Jadi sini kita akan tambah dahulu satu. Oke, kita letak nomor 1 aplikasi halaman utama dashboard pelaporan. Oke, ini contohnya. Kemudian bolehlah isi apa dia punya maksud. Oke, ini contoh. Kemudian kita icon kita tambah. Oke, saya sudah siapkan icon yang saya sudah buat di sini. Jadi saya pilih mana satu dulu icon yang saya perlu. Oke, kemudian saya klik save. Oke, dalam ini ada link. Link ini ialah kita punya dashboard yang kita akan wujudkan nanti. Oke, jadi contohnya ini saya sudah siap, saya punya dashboard. Oke, saya cuma paste di sini. Oke, kemudian lah. Oke, contohnya lah. Oke, paparan dashboard saya buka, saya punya data studio. Oke, contohnya yang ini.
saja. Sudah saya siapkan. Jadi di sini saya edit dahulu. Oke, ini paparannya. Oke, saya copy yang ini. Ini yang sudah untuk view lah, bukan untuk edit. Kita klik ini, kemudian kita klik balik ini, kita paste laporannya di sini. Oke, kita save. Oke, jadi dia akan muncul. Jadi sekarang nih paparan ini kita kena ubah dahulu. Oke, kita mau di atas nih dia punya nama. Oke, kita klik kepada title nih. Oke, aplikasi. Oke, kemudian subtitle kita pergi pada penerangan. Oke, kita save. Oke, selepas kita sudah ubah tadi UX-nya, kita kena customize dulu table kolom dalam untuk dashboard DS-nya. Oke, kita balik kepada data. Oke, kemudian kita pergi kepada DS ini. Oke, kita view kolom. Oke, di sini kita guna ubah dulu. Oke, untuk di link nih daripada teks nih, type-nya teks nih kita ubah kepada URL. Oke, mana? Oke, URL. Oke, kemudian Oke, sebelum nih saya tertinggal satu step. Oke, yaitu tentang icon. Oke, icon ini melibatkan image. Jadi dalam pilihan kita punya type nih, kita kena pilih kepada image ataupun thumbnail. Oke, thumbnail ataupun image. Jadi di sini dia otomatis dia akan tukar icon ini kepada image sebab dia punya perkataan sini icon. Oke, jika di perkataan sini gambar, oke, dia akan type di sini, dia akan otomatis akan nama teks lah. Jadi di situ kita kena ubah lah. Oke, kita image, kemudian kita yang penting link ini kita tukar pada URL, kemudian kita save. Oke, apabila kita klik pada save, oke, kemudian kita balik kepada UX tadi. Oke, balik kepada UX, tapi pada dashboard tadi kita lihat pada go detail nih. Oke, dia akan ada open URL link. Oke, ada open URL link, kita klik pada ini. Oke, kemudian kita save. Oke, kita lihat kepada paparan di sini nanti. Oke, kita balik ke menu utama. Oke, kemudian pada dashboard DS, kemudian kita klik pada yang ini. Oke, dia secara otomatis dia akan buka link yang sudah kita tentukan tadi. Oke, dia akan buka lah yang di sini. Oke, jadi caranya, oke, tadi itu kita ubah dulu sini, kemudian kita kena ubah sesuai di bagian data. Oke, bagian view column. Oke, tukar link ini kepada URL dan kita save, dan secara otomatis dalam kita punya UX, bila kita link ke bawah on click nih, dia akan keluar open URL link secara auto. Oke, kemudian selesai untuk yang bagian ini. Alright, jadi tadi hari ini kita untuk yang ini step ini kita akan sudah modified, customize untuk UX menu utama dan juga untuk UX dashboard DS, laporan harian dan record laporan harian. Oke, inilah bentuknya. Kita klik pada laporan harian, dia akan pergi kepada borang pelaporan. Kemudian kita klik pada dashboard DS, dia akan pergi kepada laman. Oke, laman data studio kita yang sudah kita buat. Kemudian kita pergi kepada record laporan harian, dia pergi kepada record laporan harian yang akan sudah diisi. Oke, hampir selesai. Oke, kemudian kita pergi kepada step seterusnya, yaitu step automation, yaitu kita akan buat bot untuk menjana PDF dan URL link laporan yang kita bina. Oke, kita pergi kepada step seterusnya. Buat new bot. Oke, dalam new bot nih saya sudah sediakan saya punya bahan. Oke, saya sudah sediakan saya punya bahan. Oke, yang ini. Oke, ada beberapa setting lah yang saya gunakan. Oke, nanti saya gunakan yang ini. Oke, kemudian kita untuk mulang kita buatlah new bot. Oke, new bot nih kita namakanlah apa namanya. Di sini saya akan namakan
nama sekolah saya SKSN Bot PDF. Oke. Kemudian kita create a custom bot. Oke, kemudian selepas ini kita klik kepada configure event. Klik di sini. Oke, apakah nama bot kita? Oke, jadi sini kita buat laporan bertugas. Oke, laporan bertugas. Oke, create a custom event. Oke, di sini kita akan ubah di sini ke table ya, akan keluar. Oke, di table nih, di sini elemen utama. Tapi table yang kita perlukan adalah table di bagian yang ini, laporan harian nih. Oke, laporan harian ini yang bagian ujung nih, yang di sini nih akan wujud di sinilah. Jadi kita tukar dia ke table nih bagi pada laporan harian. Oke, selepas itu yang lain tuh oke, kita add new step. Oke, add new step baru kita buat laporan PDF. Oke, ada custom step. Kemudian di sini kita klik balik kepada laporan PDF nih. Oke, run a test. Kemudian di sini kita new, create a new task. Oke, di sini kita namakanlah apa nama. Oke, di sini saya namakanlah laporan bertugas PDF. Oke, kemudian di bawah kita akan tukar daripada send an email yang default kepada create a new file. Oke, table yang kita gunakan table laporan harian, kemudian format HTTP, content type adalah PDF, kemudian kita ada template. Oke, nanti kita akan ubah sesuai template ini. Kita create dahulu. Kita create dahulu, kita tunggu sekejap. Oke, kemudian file store. Oke, kita akan default. Oke, file folder path. Oke, di sini kita akan wujudkan satu nama file untuk memudahkan dia wujud dalam kita punya dashboard yang dalam ini. Oke, jadi caranya kita klik yang ini, tekan dua pembuka kata, buka pembuka kata, kemudian kita slash bawah nih. Oke, kemudian namakan folder yang kita mewujudkan file. Oke, file laporan. Oke, kemudian tutup dan tutup. Oke, ini format ya. Oke, tunggu sekejap. Oke, alright, ini akan wujud. Oke, baru kita klik save. Oke, kemudian file name perfect. Oke, apa yang diwujudkan nama nih? Oke, jadi sekarang nih kita kena tukar. Kita tukar di sini. Oke, lihat pada contoh yang sebelum ini saya buat. Oke, di sini saya guna ID laporan. Oke, di sini kita lihat kepada kita punya laporan nih. Oke, kita pilih salah satu table yang kita menggunakan, nama yang akan wujud nanti. Jadi di sini saya akan pilih ID minggu tarik. Oke, tarik ataupun hari. Jadi kita pilihlah tarik. Oke, kita ambil yang ini, kita copy saja, kita buka dan kita paste. Tapi sebelum itu kita kena tutup dan buka dan tutup, gunakan simbol ini lah. Oke, kemudian kita save, kita gunakan tarik. Oke, selepas itu yang di bawah ini kita disable timestamp. Oke, kemudian page oriental kita ambil portrait, kemudian kertas yang kita gunakan A4. Oke, dan itu saja dahulu. Kemudian di sini nanti kita akan ubah modified ke template-nya. Oke, kalau kita lihat pada template asalnya. Oke, ini bentuk template asal. Oke, nanti kita akan modified. Macam mana caranya? Oke, kita pergi dulu untuk kepada step yang terbaru di bawah. Oke, add step dahulu. Oke, tapi sebelum itu kena ingat
file laporan dengan tarik nih kita akan gunakan untuk add step nanti. Oke, kita save dahulu. Kita save. Oke, file laporan nih saya akan copy nanti. Oke, kita tambah nih add step dahulu. Oke, di sini kita akan klik rencana laporan. Oke, kemudian ke custom step, kemudian kita ubah. Oke, di sini kita ubah tadi di atas nih run atas, kemudian di sini kita run a data action. Klik pada run and data action, kemudian kita tambah new action. Oke, baru kita namakan sini Jana. Oke, selepas itu oke, kita tinggal bawah, kita ada dua di sini. Set at the column, this column. Oke, tambah dua. Oke, pertama nih kita akan pilih kepada PDF. Oke, dan yang kedua kita pilih kepada URL. Kita pilih string box kepada URL. Oke, untuk formulanya, oke ini formulanya saya sudah sediakan di sini. Oke, formula yang ini, oke saya copy untuk formula untuk PDF tadi. Oke, saya klik copy, kemudian saya paste di sini. Oke, di sini sih kita akan ubah lah. Oke, AppSheet data pelaporan nih ya, folder yang diwujudkan kita ubah di sini. Oke, kita ubah kepada dashboard kita yang ini. Oke, nama dashboard kita pelaporan bertugas harian. Oke, saya copy dahulu. Oke, saya paste. Oke, saya paste seperti saya paste di sini. Oke, kemudian dashboard pelaporan folder. Oke, saya padam. Oke, kemudian nih folder pelaporan nih. Kita tutup. Oke, folder pelaporan ini merujuk kepada file yang kita buat tadi. Jadi tadi kita sudah namakan file laporan. Oke, kemudian tajuk kita sudah ambil tadi yaitu tarik. Yang di sini ini tarik. Jadi di sini kita akan type tarik. Oke, PDF kita merujuk kepada laporan yang kita wujudkan tadi yang ini. Oke, di sini PDF-nya kita huruf besar, kita akan type huruf besar lah. PDF. Oke, kita lihat dulu. Alright. Oke, jadi di sini ini adalah nama folder kita. Oke, data laporan dan laporan bertugas harian. Oke, ini adalah merujuk kepada kita punya nama aplikasi yang ini di atas nih, yang ini. Yang ini. Oke. Kita save. Oke, kemudian untuk URL, oke, saya sudah pun buat dia punya formula di sini. Oke, saya copy, kemudian saya paste semula di sini. Oke, di sini saya coba ubah yang ini, dashboard pelaporan, tukar kepada nama aplikasi tadi. Oke, silap dahulu. Oke, saya paste balik, kemudian ini saya copy yang ini, copy, kemudian yang ini saya ubah. Dashboard pelaporan ini kita tukar pada nama yang tadi kita ambil. Oke, kemudian table name laporan oke, merujuk kepada table yang di bawah nih. Jadi ini adalah laporan harian, jadi kita copy yang ini. Oke, kita paste. Oke, file name PDF. Oke, jadi itu saja. Kita save. Oke, baru kita save. Oke, sekarang kita akan modify pula. Oke, kita lihat semula ya. Oke, betul atau tidak. Oke, file laporan. Oke, automation ya. Oke, kalau kita lihat di sini info nih. Oke, only the apps owner. Oke, tidak apa, nanti kita akan modify. Kalau kita buat nanti dia akan boolean. Oke, kita balik pada automation. Oke, kita pergi kepada template yang kita hasilkan tadi yang ini.
Jadi sebelum kita buat, kita akan modify dulu lah. Oke, kita akan modify contoh yang ini. Oke, di sini yang untuk saya oke, saya sudah modify untuk sekolah saya lah. Oke, yang inilah sekolah saya punya. Jadi boleh ambil contoh yang inilah. Jadi setiap nih, oke, saya letakkan table. Oke, saya ambil contoh, saya copy yang ini. Saya copy semua, kemudian saya buka di sini. Oke, saya akan paste dia semula. Oke, jadi yang ini kita ubah, yang bagian ini kita ubah. Oke, ini kita ubah. Minggu persekolahan kita akan ubah. Oke, tinggalkan yang bagian kolom ini sajalah. Ini kita akan ubah semua. Customize semua. Jadi ini saya akan cepatkan. Ini contoh. Oke, sama juga yang ini. Oke, ini contoh dah. Ini adalah table yang kosong. Jadi tugasnya kita cuma ambil yang ini saja. Contohnya ID laporan nih, kalau tidak perlu tidak apa. Oke, minggu persekolahan kita boleh copy nih, copy semua nih, kemudian Ctrl X dan kita paste yang di sini. Minggu persekolahan minggu keberapa? Ya, oke, kita ambil lagi di bawah nih. Oke, tarik. Oke, untuk yang saya buat nih saya sudah siap. Jadi template saya guna pakai. Jadi untuk yang belum lagi buat, bolehlah pelan-pelan untuk buat. Paling bagus dan cantik bila kita modify untuk customize table nih. Template ini kita gunakan. Oke, kita gunakan inilah table nih. Oke, supaya dia punya folder itu tidak lari. Oke, yang bagian kolom tidak lari. Oke, yang paling penting pastikan yang tanda ini dengan yang ini mesti ada. Kalau tidak, yang minggu persekolahan ini tidak akan wujud. Oke, minggu persekolahan nih dari mana nih asalnya? Oke, asalnya dia merujuk kepada table yang ini. Oke, nama-nama inilah. Contoh sini minggu persekolahan yang ini, nama yang ini. Jadi apa yang isi di bawah nih diisi nanti, dia akan wujud di sini. Yang di sini itu sebab dia kenapa dia bentuk begini. Jadi ini adalah pemula aja lah. Oke, kita teruskan untuk prasekolah. Oke, bilangan prasekolah murid yang tidak hadir di sini, bilangan murid yang hadir, jumlah kehadiran. Jadi kita tidak ambil yang ini, kita ambil jumlah ini saja. Oke, kita copy, kita Ctrl X, kita cut dan kita paste di sini. Oke, kita teruskan lagi. Oke, siapkanlah semua. Jadi di sini saya akan cepatkan supaya mudah lah. Oke, alright. Oke, itu saya caranya. Jadi saya tidak akan teruskan hingga habis. Ini contoh. Jadi nanti hasilnya dia akan jadi seperti beginilah. Oke, ada table, kemudian nama di sini apa semua. Oke, selesai semua. Oke, baru kita klik pada butang save di sini. Oke, ini yang saya punya. Oke, yang ini. Oke, kita pilih laporan bertugasnya. Oke, sudah selesai kan? Oke, jadi sekarang nih kita beli coba, kita beli uji. Kita uji kita punya pelaporan nih. Oke, adakah pelaporan dia berjaya atau tidak? Oke, sekarang nih kalau kita klik pada menu utama dia tidak keluar. Oke, klik pada menu utama baru kita replace. Oke, kita replace dahulu.
selesai. Oke, jadi itu cara untuk buat automation. Oke, jadi kita coba uji nanti pada step yang seterusnya. Oke, jadi sekarang nih kita akan step yang hampir sudah habis. Oke, sekarang kita coba uji dulu lah, adakah kita punya bot automation tadi dia berfungsi seperti yang kita perlukan. Oke, jadi kita coba dahulu, kita try untuk isi satu borang laporan. Kita isi saja, kita pilih. Oke, tarik pada hari Isnin. Oke, hari Isnin. Oke, kemudian bilangan murid nih kita klik tambah saja, ataupun kita boleh klik butang nomor 5 contohnya lah. Oke, tadi kita formula kita terus dia jadi otomatis jadi 10 kan. Oke, di sini pun kita buat juga ada murid jumlah penuh 11, jadi yang murid tidak hadir 2 orang. Oke, untuk hari tahun 1 murid yang tadi perempuan. Oke, tidak ada, berarti 1 untuk kita ada 2 orang tidak hadir. Oke, seterusnya yang lain lah, ini saya tidak siapkan, jadi saya cuma letak saja seperti yang sebelumnya. Kita akan buat separuh ya, yang lain saya tidak buat, jadi saya abaikan dahulu. Oke, terus di bagian peratus kebersihan letak salah. Oke, kenapa dia punya peratus kebersihan dia nomornya 111. Oke, ini pun sama juga. Oke, jadi mungkin kita boleh tengok di sini kita punya dashboard di sini. Oke, ada data, kita tengok laporan harian, kita view kolom. Oke, peratus tadi kalau kita ubah di sini dia dalam bentuk persen kalau tidak silap. Ya, jadi kita kena ubahlah peratus keseluruhan murid dan oke, kawasan keadaan semasa peratus kebersihan murid number kita kena ubah dalam bentuk teks semula. Di sini number kita ubah pada bentuk teks. Oke, yang ini pun kita kena ubah dalam bentuk teks. Oke, peratus keseluruhan staff. Oke, itu ada formulanya. Oke, kita coba tengok balik. Oke, minggu 1 tarik di sini 16. Tarik sini kita tukar pada hari Isnin. Hari Isnin. Kemudian ini kita tambah di sini, tambah, kemudian kita tambah. Oke, ini contoh. Oke, saya isi saja dahulu. So ada yang lain nih formula saya tidak buat. Oke, so kita buat di depan, so yang lain dia berulang. Oke, kita lihat balik mana yang bagian tadi di bawah tuh. Oke, ratusan keseluruhan nih. Oke, lihat ratusan keseluruhannya apabila kita buat formula dia jadi angka ribu. Jadi kita kena ubah di sini. Oke, tapi sebelum kita tengok dulu ratusan kebersihan kelas. Oke, masih lagi dalam bentuk poin nih. Oke, ini pun masih dalam bentuk poin nih. Terus kebersihannya. Jadi kita kena ubah lagi teks kepada persen. Coba tukar teks pada persen. Oke, dia sudah tukar balik kepada persen di sini. Oke, jadi ini kita akan ubah persen, kemudian peratus kebersihan kawasan pun kepada persen. Oke, tadi itu yang bagian ini. Oke, peratus keseluruhan murid dia punya jumlah jadi sangat besar. Oke, jadi mana tadi itu peratusan keseluruhan murid. Oke, formulanya kita akan ubah. Di sini kita ubah jadi 1. Oke, kita save. Oke, kita coba lihat sudah berubah atau tidak. Kita save dahulu.
F-sheet ini di sini dia berubah lain sedikit dia punya pengiraan. Oke, kita ubah, kita buat balik satu. Oke, is nih. Oke, kita isi tambah sama. Oke, isi semua ya. Tadi yang masalah kita peratusan. Oke, betul lah formulanya. Kita kena ubah tadi yang ini daripada 100 kepada 1 sahaja. Oke, jumlah keseluruhan murid bahagi dengan jumlah semua murid yang ada di sekolah. Oke, kita darab dengan 1. Oke, baru kita dapat dia punya jumlah environment ratusan yang betul lah. Jadi kita ubah sini pada persen. Oke, itu sahaja. Lepas tu, oke, kemudian keterangan staf tidak hadir 1 kita ambil lah. Oke, keterangan dia surat. Oke, kemudian oke, guru bertugas siapa? Oke, nama saya. Oke, kita save. Coba jana dahulu. Kita tunggu sekejap. Sambil itu kita kliklah butang save di sini sampai ada perubahan yang kita buat. Oke, coba kita lihat pada rekod laporan harian ini. Oke, dia sudah ada wujud. Oke, cuma sekarang ini dia wujud dalam bentuk peratusan. Oke, 21% pada minggu pertama, 21% dia murid. Jumlah keseluruhan yang hadir murid lah. Oke, jadi kita klik untuk klik nih dan sekarang kita scroll ke bawah. Oke, kita tengok kita punya laporan nih. Boleh kita sudah key in tadi. Oke, dia akan keluar dia punya logo PDF nih. Oke, jadi kita klik saja yang ini. Oke, selepas kita klik dia akan keluarlah paparan. Oke, alright. Oke, inilah paparannya asal. Oke, yang tadi tuh yang kita buat tadi tuh saya tidak ubah, saya tidak guna. Jadi nanti siapa-siapa yang modified boleh customize lah sendiri untuk yang bagian dia punya template laporan tadi tuh. Jadi ini adalah asalnya. Oke, dia akan keluar dan ini adalah dia punya link untuk pelaporan tuh. Oke, selesai sudah untuk yang ini. Jadi kita akan pergi kepada step seterusnya, yaitu kita akan customize bagian info di sini dan selepas itu kita akan deploy. Oke, jom kita pergi pada step yang seterusnya, yaitu step yang terakhir. Oke, sekarang ini kita pergi kepada step yang terakhir, yaitu kita akan customize sedikit bentuk kita punya antara muka aplikasi ini, dan juga kita akan deploy dan share kepada pengguna. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita pergi kepada info di sini. Oke, dalam info ini kita pergi pada dashboard. Oke, di sini kita boleh ubah edit logo, edit name dan description di sini. Oke, jadi kita pertama kita klik pada edit logo. Oke, kita boleh tukar logo yang kita pilih. Sekarang ini logo yang ini. Jadi kita boleh ubah logo yang kita mau. Contohnya kita pilih custom logo custom. Oke, kita pilih, kemudian kita klik yang butang file nih. Oke, untuk peringkat ini tidak sama seperti yang kita buat tadi. Jadi sekarang nih pastikan ada gambar disimpan dalam kita punya drive nih, yang ini. Jadi drive nih, kalau kita lihat pada drive saya sudah wujudkan satu folder picture. Oke, dalam ini saya sudah simpan gambar. Oke, jadi untuk yang ini, oke, saya klik pada file dalam folder Google Drive saya cari folder picture. Oke, saya sudah ada pilihan gambar sini, jadi saya pilih yang inilah, gambar pensel nih. Oke, saya select. Oke, dia akan bertukar lah di sini. Kemudian kita mau folder ini jadikan sebagai ikon utama.
Oke, apabila install aplikasi itu dia akan wujud nih gambar folder nih lah. Macam contoh nih MySKSN nih, dia punya folder ialah gambar sekolah, logo sekolah. Jadi di sini kita mau dia wujud sebagai logo yang ini. Jadi caranya kita kena pergi pada header and footer di sini. Oke, show view name in header. Oke, dia akan keluar sini, menu utama di sini. Oke, kemudian kita show logo. Oke, yang di sini. Kalau ini klik tidak perlu pun tidak apa. Tapi di sini saya akan terus lah. Oke, kemudian selepas itu kita pergi launch image nih kita beli customize sama macam tadi, kita beli custom dan kita letak gambar di drive yang kita adalah. Jadi contoh di sini launch image nih macam contoh yang saya buat untuk sekolah saya. Oke, apabila kita ke menu utama. Oke, klik ke menu utama, kemudian kita replace. Oke, ini paparannya keluar. Oke, ini saya letak gambar sekolah. Oke, itu paparannya keluar. Jadi kita boleh ubah sesuai yang di sini, kita boleh letaklah launch image di sini. Background image kita boleh letak di sini. Oke, kemudian kita mau warna atas nih, kita mau ada warna. Kemudian kita boleh pilih. Oke, style yang di sini. Style yang ini sekarang ini hitam putih. Jadi di sini kita boleh pilih ini untuk semua warna. Oke, warna biru. Oke, bagaimana kita mau ubah warna ini, kita boleh cari yang di bagian ini. Kita mau warna kuning. Oke, nah ini warna hijau. Oke, purple. Oke, biru, dan kita beli custom lah warnanya. Oke, kemudian paling kita beli buat. Oke, kita balik kepada, kita save dahulu. Oke, tunggu sekejap. Oke, kemudian kita pergi kepada format rule. Oke, kita pergi view balik, kita pergi info. Oke, dashboard. Oke, edit name kita boleh ubah lah. Nama aplikasi kita boleh ubah di sini. Kemudian kita ini folder dia. Oke, kemudian kita klik lagi di bawah nih infotainment app use. Kita boleh letaklah sedikit penerangan tentang aplikasi kita, laman web yang perlu dihubungi. Oke, kita punya beberapa polisi lah di sini. Oke, dan documentation lah berkaitan dengan aplikasi yang kita bina nih. Oke, kemudian description yang ini samalah yang tadi itu yang bagian bawah ini. Oke, kita sudah selesai, boleh kita save. Oke, sekarang bagaimana kita mau jadikan apps nih untuk digunakan untuk semua. Sekarang dia masih not deploy, masih yang kita lihat di bagian ini. Not deploy maksudnya dia dalam bentuk masih dalam bentuk penggunaan admin yang masih ubah sesuai di sini. Oke, jadi sekarang kita deploy ya. Oke, klik pada not deploy ini. Oke, kemudian baru kita deploy. Oke, move app to deploy stage. Oke, daripada not deploy tadi kepada deploy stage. Deploy ini artinya boleh sudah difungsi kepada pengguna lain. Oke, kemudian kita klik saya yang ini. Oke, skip. Oke, selesai. Oke, sekarang tadi daripada prototype punya app aplikasi kepada bentuk yang deploy di sini. Oke, selesai yang ini. Kemudian kita kena ubah dahulu security dia. Oke, untuk security ini kita kena untick yang ini, recommend user sign in. Oke, kita kena allow untuk pengguna lain untuk guna. Oke, jadi artinya apabila kita share kepada aplikasi ini kepada pengguna lain, dia boleh digunakan tanpa perlu sign in di sini. Kalau kita klik pada sign in ini, oke, pengguna yang didaftarkan dalam sistem saja boleh menggunakan aplikasi ini. Oke, jadi kita save. Kita save. Oke, selepas itu baru kita pergi kembali kepada penggunaan home data tadi. Kita tengok info. Oke, kita abaikan nih. Alright, oke, sudah selesai.
selesai yang ini, kita boleh share sudah. Jadi cara untuk share, oke, klik pada butang atas nih. Oke, kita ada di sini account, kemudian kita klik pada butang share nih. Oke, kemudian copy and sharing link, klik pada yang ini. Oke, di sini ada panduan. Oke, dia bagi editor link. Oke, ini editor link untuk kalau bagi ini pengguna lain boleh ubah untuk aplikasi itu. Oke, boleh ubah. Kemudian yang ini kita akan copy, saya copy ini, kita buka di browser baru dan boleh kita dipaparkan. Oke, dia akan paparlah untuk laman web, untuk paparan untuk laman web. Oke, ini contohnya. Oke, klik nih. Oke, jadi ini kita boleh guna bagilah untuk pada pengguna. Oke, kemudian kita akan install link. Oke, kita akan bagi ini copy URL nih, kita antar kepada grup WhatsApp ataupun Telegram sekolah, minta dorang guru-guru untuk install aplikasi ini di dalam handphone mereka. Jadi caranya sebelum kita install kena download dahulu aplikasi AppSheet di Google Play ataupun di iStore. Oke, klik dulu, cari dulu dalam Google Play AppSheet, kemudian selesai install baru boleh install aplikasi itu menggunakan yang link yang diberikan ini. Baru dah wujudlah dalam telepon masing-masing. Oke, itu caranya untuk share. Oke, setakat ini sahaja untuk kita punya bengkel pada tutorial. Setakat ini saja saya punya. Oke, setakat ini saja tutorial untuk membina aplikasi laporan guru petugas untuk peringkat sekolah saya lah. Jadi untuk sekolah tuan-tuan dan perempuan semua, oke, boleh merujuk pada laporan yang sedia ada, macam mana peringkat sekolah untuk wujudkan laporan petugas. Jadi tinggal wujudkan dia punya bentuk borang yang diisi setiap hari di sekolah dalam bentuk yang inilah, dalam bentuk tapak asas nih. Oke, itu sahaja dahulu dari saya. Oke, sebarang kesilapan ataupun ada yang tidak faham mengenai cara pembinaan aplikasi ini, boleh email saya di ruangan description di bawah. Oke, untuk yang ini, oke, nanti saya akan bagi link dia untuk formula yang saya gunakan selalu lah dalam aplikasi ini di ruangan description juga. Oke, jadi untuk boleh gunalah copy, cara dia boleh copy dan oke, contohnya oke, apabila dapat tuh link, oke, jangan memang dia kena copy lah. Ini contohnya AppSheet. Oke, ini bahan yang saya ada. Kemudian kalau di open, oke, dia kena klik butang file di sini dan make a copy. Oke, itu caranya untuk dapatkan. Oke, jadi sampai di sini saja. Oke, jadi ada sebarang salah silap, mohon dimaafkan. Oke, ini adalah tutorial dari saya. Jadi kalau dia sesuai, bolehlah dipakai untuk peringkat sekolah masing-masing. Oke, alright. Oke, sampai jumpa lagi pada sesi tutorial akan datang. Oke, apa-apa pertanyaan lanjut boleh email saya ataupun boleh tanya di dalam ruangan komen di bawah. Oke, sampai jumpa lagi pada next video. Oke, bye bye.